Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Nur Asyad, mahasiswa Universitas Gunadarma, program studi agroteknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sel tumbuhan bersama rekan saya. Dan saya Jeremia sampai Bapali. Di sini kita akan menjelaskan tentang sel batang tumbuhan hidrilla. Untuk video lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Hidrilla verticillata merupakan tanaman air yang hidup di kolam maupun danau yang airnya relatif jernih atau tidak keruh. Biasanya juga bisa kita temukan di dalam akuarium ikan. Hidrilla verticillata memiliki daun yang kecil berwarna hijau karena mengandung klorofil. Untuk bertumbuhnya tanaman ini tidak terlepas dari pengaruh cahaya yang dapat diterima pada tanaman tersebut yang digunakan untuk berfotosintesis. Hidrilla verticillata memiliki akar berwarna kekuning-kuningan yang tumbuh di dasar air dengan kedalaman sampai 2 meter. Batangnya tumbuh dengan panjang 1-2 cm dengan 2 hingga 8 daun yang tumbuh pada lingkar batangnya. Tiap-tiap daun memiliki panjang 5-20 mm dan 0,7-2 mm lebarnya dengan gerigi atau duri kecil di sepanjang ujung daun. Sel hidrilla berbentuk segi empat beraturan yang tersusun seperti batu bata, memiliki kloroplas dan klorofil yang terdapat di dalamnya. Pada daun hidrilla dapat pula diamati proses aliran sitoplasma, yaitu pada bagian sel-sel penyusun ibu tulang daun yang memanjang di tengah-tengah daun. Pada bagian batang hidrilla memiliki berbagai macam sel. Untuk mengetahui sel batang hidrilla tersebut, diperlukannya pengamatan sebagai berikut. Oke teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sel tumbuhan pada batang tumbuhan hidrilla. Untuk alat dan bahannya sendiri, kami menggunakan pisau ataupun silet. Nah, pisau atau silet ini digunakan untuk menyayat bagian batang pada tumbuhan hidrilla. Di sini kita akan menjelaskan tentang tadi sel batang tumbuhan hidrilla. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Nah, untuk mendapati sel batang hidrilla tersebut, kita menyayatnya dengan menggunakan pisau pada bagian batangnya dengan hati-hati. Teman-teman, tadi kita sudah menyayat batang hidrilla. Nah, di sini udah ada yang udah disayat nih. Bisa lihat ini. Kecil ya. Ya ini yang ini. Nah, untuk melihat hasil sel batang hidrilla, lihat video berikut ini. Di sini merupakan hasil gambar dari sel batang hidrilla. Sel hidrilla sendiri memiliki bentuk-bentuk sel terdiri dari dinding sel yang berbentuk heksagonal. Kemudian yang berwarna kuning keemasan diumpamakan sebagai cairan sitoplasma, dan juga yang berbentuk bulat diumpamakan sebagai kloroplas. Sel merupakan unit fungsional dari organisme multiseluler. Bagian sel ada yang disebut sentral, yaitu nukleus, dan dikelilingi oleh sitoplasma yang dibatasi oleh membran inti, dan batas terluar dilapisi oleh lapisan tipis dan sulit ditembus, yaitu membran plasma. Sel juga merupakan struktural terkecil dari suatu organisme hidup. Karena ukuran yang sangat kecil, maka sel tidak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang, akan tetapi bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Dari hasil pengamatan, sel batang hidrilla mempunyai inti sel, dinding sel, dan sitoplasma. Sel ini termasuk sebagai sel yang hidup karena memiliki inti sel dan adanya aktivitas kehidupan di dalam sel tersebut. Bentuk sel hidrilla ini bulat, tidak beraturan, dan berwarna kehijauan. Oke teman-teman, itu sekian dari kami yang bisa kami sampaikan dan rekan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.